Benar sekali Bung Alex, dan kita lihat saat ini tentunya para pegokat di kelas Junior Rock mereka sudah mulai memasuki lintasan, dan Helmi Husni Mahrus ini juga tentunya patut diperhitungkan bagaimana Helmi Husni Mahrus kemarin mampu berhasil finish di urutan pertama dari jalannya hit. Tentunya ini juga modal besar bagi seorang Helmi Husni Mahrus, bagaimana dia bisa mampu berhasil finish berada di depan Dominic Bryden dan juga Mika Vino Satrio. Lagi dan lagi tentunya Bung Alex, di mana para penguasa di kelas junior Dominic Bryden dan juga Mika Vino yang selalu menunjukkan rivalitas mereka. Hadirnya Helmi Husni Mahrus pada hari kemarin di perjalanan hit dan dia berhasil finish berada pada posisi pertama, tentunya juga ini akan semakin menarik untuk kita saksikan bersama-sama bagaimana Dominic Bryden, Mika Vino tentunya juga dia harus bisa mampu menghadapi kecepatan yang dimiliki oleh seorang Helmi Husni Mahrus yang pada hari kemarin penampilannya sangat begitu luar biasa, Bung Alex. Kakak beradik ini memang bisa dibilang cukup tajam ya, dari dua kelas yang akan segera kita saksikan. Yang pertama tadi sudah kita saksikan dari Mini, di mana tadi ada Michael Vino, dan kali ini Mika, di mana kakaknya sendiri akan berada di kelas junior. Dua bersaudara ini akan menunjukkan keluarga Satrio untuk bisa membanggakan di dalam track di tengah-tengah aspal kita lebih tepatnya, dan kita akan menunggu di mana mereka akan melakukan permission lap, di mana 16 laps akan kita sajikan di pagi hari ini tepat pukul dari 9.22 lebih tepatnya 9:22 waktu Indonesia Barat. Ya, benar sekali, tentunya dari tim DSR dengan 3 pegokat terbaiknya. Di sini sudah ada Abian Seno Prabowo, juga ada Raufa Mahes Alvar Rizky, dan juga Nathan Antoni Arya. Selanjutnya dari tim HDM di mana ada Lionel Kenzi, ada Fabi Rahman Arsyad, dan juga Mika Vino Satrio. Sementara itu dari Arm Motorsport tentunya dengan 2 pegokat terbaiknya di sana ada Edwin O'Reilly Warren dan juga Helmi Husni Mahrus. Oke, Bung Alex. Dan inilah dia formation rolling start. Yes, inilah dia mereka menyusun, nampaknya kurang rapi pergerakan dari mereka, dan kita bisa melihat di sini teman-teman semua sudah dilepas untuk junior. Dan teman-teman semuanya selamat menyaksikan, pastinya memasuki tikungan yang pertama sedikit menumpuk di sana, dan mereka menyusun barisan yang cukup rapi. Salah satu peserta kita yang sudah mulai ingin melakukan pergerakan dengan sangat cepat untuk bisa meninggalkan pergerakan dari para pegokat-pegokat yang lainnya. Siapakah gerangan yang berada di urutan terdepan di sana yang menjadi primadona dan juga raja kita di urutan pertama di lap pertama dari total 16 lap yang akan dijalankan antara Dominic dan juga Helmi Husni, Mika Vino Satrio. 3 pegokat yang digandrung-gandrungi namanya begitu luar biasa di beberapa putaran terakhir ini. Dan namun nampaknya kita harus melihat juga pergerakan dari Divo Hafiz, dan karena ini adalah kelas junior saya mendapatkan informasi nampaknya ada salah satu peserta yang berasal dari Thailand yang ikut serta dan bergabung, ladies pegokat kita, ladies driver yang bergabung. Mungkin nantinya kita akan memberikan informasi lebih detail lagi di salah satu kelas ataupun di kelas ini. Nampaknya nama dari event sekelas kejuaraan nasional di Indonesia mulai digandrung-gandrungi Helmi Husni. Helmi Husni di sana memberikan kejutan, dia memberikan gap yang cukup berarti dengan hampir memasuki 1 detik pergerakannya. Namun para pebalap-pebalap ataupun lebih tepatnya para pegokat yang berada di belakangnya tahu gaya bermain dari Helmi Husni, yang dimana dia ingin meninggalkan, dia ingin push the limit di lap-lap awal seperti Dominic Bryden di sana dan juga Mika Vino Satrio yang tepat berada di belakang dari Dominic. Ya, benar sekali Bung Alex, bagaimana performa yang sangat baik sekali dimiliki oleh seorang Helmi Husni Mahrus. Bahkan dia saat ini dari jalannya free final dia mampu mendominasi dan juga mengasapi 2 Helmi Husni Mahrus nampaknya menjadi kuda hitam yang sangat benar-benar memberikan kejutan kepada Dominic Bryden dan juga Mika Vino, di mana kita lihat di kelas Junior Rock yang selalu didominasi oleh Dominic Bryden dan juga Mika Vino Satrio. Mereka selalu silih berganti berada di posisi pertama. Alex, ada 3 pegokat di sana. Yes. Siapa sajakah mereka? Dengan nomor 56. Iya, 156. 156. Tentunya Sabian Fabrizio Santoso. Yes, nampaknya mereka mengalami kontak terjadi. Ya, betul sekali. Ada sentuhan dan juga bentrokan yang sulit untuk mampu mereka hindari, sehingga mereka pun kali ini harus sama-sama kerja sama cutting. Nampak dari 3
Drivers kali ini mereka tidak bisa melanjutkan kembali jalannya free final, dan Dominic Bryden kali ini dia berada pada posisi pertama dan Helmy Husni Mahrus. Sayang sekali Helmy Husni terlempar di posisi keempat karena persaingan yang sangat begitu ketat dengan jarak yang sangat begitu rapat tadi, di mana Dominic Bryden Benedict Setiawan berhasil dia mengambil alih posisi pertama, dan tepat berada di belakangnya dia adalah Mika Vino Satrio dan juga Muhammad Altaf yang juga akan menjadi batu sandungan dari dua kompetitor terbaik di mana Mika Vino dan juga Dominic Bryden. Helmy Husni Mahrus, begitu pula Galuh Nazala. Kita nantikan saja, di mana saat ini ada 9 drivers di sana di grup yang pertama. Mereka mempunyai peluang yang sangat besar untuk bisa mampu berhasil finish berada di posisi pertama 12 lap yang akan mereka lakukan, dan kali ini posisi pertama yang ditempati oleh Dominic Bryden Benedict Setiawan di 2 lap pada perjalanan lap yang keempat setelah tadi Helmy Husni Mahrus yang sempat menguasai di awal-awal Bung Alex. Cukup banyak drama terjadi di lap-lap awal, seperti tadi ada 3 pegokart yang harus terhenti out of track dan tidak bisa melanjutkan kembali jalannya aktivitas balapan kita. Namun terlihat nampaknya mereka bertiga sudah jalan kembali, drivers oke, tidak ada kendala, tidak ada kontak, dan juga tidak pastinya mungkin ada bersih tegang di sana, namun tetap mereka dijunjung tinggi untuk memberikan sportivitas yang terbaik. Inilah dia jalannya para pebalap-pebalap kita teman-teman semuanya, di mana 2 pebalap sudah membuat waktunya sendiri berada di urutan 1 dan juga di urutan yang kedua. Seperti Dominic dan juga Mika di sana, Helmy Husni harus terhempas dari barisan terdepan ataupun urutan yang pertamanya. Dia dibayang-bayangi oleh nomor 1, 2, 3 yaitu adalah Muhammad Altaf Ridwan, tepat berada di belakangnya, sempat melakukan overtake satu sama lainnya, saling berganti-gantian. Namun kali ini masih terlalu tangguh perjuangan dari Helmy Husni yang berada di urutan ketiganya. Muhammad Altaf harus membenahi diri dan juga harus bisa melihat celah yang lebih baik lagi agar bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan posisi yang ketiga kali ini. Wow, ini benar-benar seperti memiliki chance yang besar bagi para seluruh driver kita, bagi para seluruh pegokart kita untuk bisa memperebutkan urutan 3 dan urutan yang keempat. Mereka saling menyusul satu sama lainnya. Coming from behind, datang dari belakang untuk bisa memberikan kejutan untuk Helmy Husni yang membawa rombongan yang begitu tangguh untuk bisa memiliki chance yang sama di babak pre-final kita kali ini dari Junior Rock, Bung Budi. Ya, benar sekali, di mana Dominic Bryden dan juga Mika Vino, 2 pegokart terdepan, mereka sudah mampu menjaga jarak dengan Helmy Husni Mahrus yang kali ini kembali berhasil naik ke posisi ketiga. Muhammad Altaf yang kembali harus turun ke posisi keempat. Sementara itu juga yang disampaikan oleh Bung Alex bagaimana persaingan di perebutan posisi yang keempat. Muhammad Altaf, Galuh Nazala, Melvin Sen, ada Abian Seno, Naradia Japas, Dipo Habibsbari, Fabir Rahman, dan Edwin Oriel, begitu pula Nathan Anthony, sampai dengan 12 pembalap Bung Alex, di mana mereka masih mempunyai peluang yang cukup sama, peluang yang sama-sama mampu dimanfaatkan dengan baik oleh para pegokart yang sangat kali ini membuka peluang bagi mereka untuk bisa mampu berhasil finish berada pada posisi terbaik. Tetapi kali ini kita nantikan bersama-sama, di mana Dominic Bryden Benedict Setiawan dan juga Mika Vino sudah berhasil meninggalkan Helmy Husni Mahrus di mana 3.597, di mana Dominic Bryden mampu berhasil memperlebar jarak, dan Mika Vino Satrio kali ini pun dia sudah mulai tertinggal dari Dominic Bryden 1 detik. Poin 334 tentunya ini harus kembali bisa dipangkas oleh seorang Mika Vino Satrio untuk bisa mampu memberikan persaingan kepada Dominic Bryden yang memang penampilannya sangat begitu luar biasa. Performa dari Dominic Bryden ini sangat-sangat begitu baik di kesempatan kali ini. Bagaimana setup dari mesin yang sangat baik ini mampu dioptimalkan dengan sangat baik sekali oleh Dominic Bryden dengan skill yang memang sangat begitu luar biasa. Dan selalu Budi terlihat bahwa Dominic Bryden yang benar-benar tangguh di lap-lap pertengahan, sempat berada di urutan pertama dari Helmy Husni, namun dirinya harus turun cukup dalam di sana. Dan kali ini spot yang paling spesial untuk melakukan overtake, tepat ada 2 ataupun 3 titik krusial di Sentul International Karting Circuit Bogor, Jawa Barat. Mereka sudah paham untuk bisa melakukan overtake di
mana dan lokasinya di mana untuk bisa memberikan aba-aba. Dan kali ini yes, masuk kembali 175 peserta kita dengan urutan yang ke-12 naik berada di urutan yang ke-11 kali ini. 175 yaitu Nathan Anthony Arya. Dia memberikan kejutan oleh salah satu rival di sana 135 sepertinya, sehingga dirinya dapat posisi baru kali ini memasuki 9 laps yang sudah berjalan dari total 16 laps. Kurang lebih masih ada 7 laps lagi. Dari mana dari total keseluruhan lap-lap yang harus mereka selesaikan kali ini, belum ada perubahan-perubahan yang terjadi dari urutan pertama, dan kita memfokuskan di barisan-barisan di row kedua ataupun grup yang kedua, di mana kali ini sudah agak sedikit kendur dari pressure masing-masing pebalap-pebalap ataupun pegokar-pegokar kita, di mana tadi sempat gap antara satu sama lainnya hanya sepersekian detik saja. Namun kali ini gapnya sudah mulai renggang dari satu sama lainnya. Dominic membawa dengan pasukan terberatnya ataupun rival terberatnya yang tepat berada di belakangnya, Mika Vino Satrio, tidak melepas pergerakannya walaupun sudah diberikan gap 1.7 detik. Dan Helmi Husni dengan Altaf dan berada di urutan keempatnya, dan urutannya kelima dengan 186 di sana teman-teman semuanya, Melvin Shen. Dan kali ini kita terlihat Melvin berusaha untuk bisa memangkas cutting the gap bersama dengan Helmi Husni dan juga Muhammad Altaf yang tepat berada di urutan keempatnya. Ini yang menariknya, mereka menjaga asa untuk nantinya. Oke, inilah dia melepas dari formasinya sendiri untuk bisa mendapatkan overtake. Nice, agak sedikit terkejut pebalap kita di sana ataupun pegokar kita di sana, sehingga ada satu belakang melakukan slipstreaming yang sangat baik, mendapatkan waktunya, mendapatkan angin terbaik dari pebalap yang berada di depan. Tercecer cukup dalam. Apa gerangan yang terjadi oleh salah satu pebalap kita di sana? Dia harus turun cukup jauh. 3 pegokar melintasinya dengan sangat mudah seperti easy peasy sekali untuk bisa mendapatkan formasi dan juga posisi terbaru. Ya, benar sekali Bung Alex, bagaimana perebutan posisi keempat yang ditempati oleh Muhammad Altaf, di mana dia masih belum cukup aman karena ada Melvin Shen yang juga siap untuk bisa mampu mengambil alih posisi yang keempat. Dan juga Melvin Shen, ada Dipo Hapizbari, Naradia Japas, Edmund Oriel, Galuh Najar, dan juga Nathan Anthony sama-sama mempunyai peluang. Kita lihat tadi jarak yang sangat begitu rapat di antara 6 drivers, di mana mereka sama-sama memiliki peluang untuk bisa mampu kembali berhasil memperbaiki posisi mereka, karena masih ada kesempatan bagi seorang Dipo Hapizbari, Naradia Japas, dan juga Edmund Oriel untuk bisa mampu berada di barisan 5 posisi terbaik yang saat ini masih ditempati oleh Dominic Dryden, Mika Vino, Helmi Husni, Muhammad Altaf, juga Melvin Shen. Nampak kali ini pergeseran posisi dari urutan 5, di mana Melvin Shen berada pada posisi kelima, sementara itu Dominic Dryden nampaknya lap by lap semakin menjauh dia 2.202. Mika Vino Satrio tertinggal kali ini dari Dominic Dryden. Benar-benar begitu tangguh bagi seorang Dominic Dryden, pergerakan yang sangat begitu cepat dari seorang Dominic Dryden tentunya kali ini menyulitkan Mika Vino bagaimana dia untuk bisa mampu mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh seorang Dominic Dryden. Namun yang sangat begitu luar biasa, Mika Vino Satrio tentunya dia harus mampu mengatur strategi bagaimana dia terus berusaha untuk bisa mampu memangkas jarak, untuk bisa mampu mengukur dan juga mampu bisa mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh seorang Dominic Dryden Benedict Setiawan. Tetapi kali ini memang performa Dominic Dryden benar-benar begitu luar biasa, sehingga dia mampu berhasil memperlebar jarak menjadi 2 detik poin 545 untuk bisa mampu mengamankan posisi pertamanya yang hanya tersisa 3 lap saja bagi seorang Dominic Dryden untuk bisa mampu menuntaskan 16 lap dari jalannya free final Junior Rock saat ini, Bung Alex. Terima kasih Bung Dodi, dan kita kali ini memfokuskan untuk pergerakan dari urutan ketiga dan urutan keempat, di mana Helmi Husni yang terus ditempel pergerakannya oleh Muhammad Altaf yang tepat berada di belakangnya. Nampaknya di lap-lap akhir inilah dia sebuah strategi dari Muhammad Altaf untuk bisa memberikan kejutan untuk Helmi Husni yang mulai terus dikejar pergerakannya antara kepala urutan ketiga dan urutan yang keempat kita kali ini. Hadirin sekalian, sahabat karting dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan dari channel YouTube Automotive Zone Channel
Final. Terima kasih banyak sudah bergabung di pagi-pagi hari ini, dan pastinya kami mengucapkan selamat Paskah di hari ini untuk teman-teman yang merayakan, umat Kristiani ataupun Nasrani. Dan kita kembali lagi ke jalannya balapan. Inilah dia, fokus kita berada di urutan ketiga dan di urutan yang keempat, di mana Helmi Husni tidak diberikan keleluasaan begitu saja oleh Muhammad Altaf yang tepat berada di urutan keempatnya. Benar-benar suara knalpot dari gokar pebalap kita ataupun pegokar dari Muhammad Altaf sudah mulai terdengar di telinga dari Helmi Husni sepertinya ataupun nampaknya, dan terlihat di sini Dominic Braden begitu kuat, dominasi yang tepat berada di urutan pertamanya. Mika Vino Satrio dan memasuki last lap. Lap terakhir, satu lap lagi, di mana hampir dipastikan sudah dikunci posisi pertama oleh Junior Rock Pre-Final dari Dominic di urutan pertamanya. Ya, benar sekali Bung Alek, bagaimana Dominic 3 detik poin 189 sudah berhasil meninggalkan Mika Vino Satrio, dan Mika berada di posisi kedua dengan sangat aman sekali karena Helmi Husni Marus juga kali ini tertinggal cukup jauh oleh Mika Vino Satrio, dan persaingan perebutan posisi ketiga masih terus berlangsung di mana Helmi Husni Marus dan juga Muhammad Altaf. Beberapa saat lagi checker flag pun akan segera dikibarkan. Kita nantikan saja bersama-sama finish di posisi pertama Dominic Braden Benedict Setiawan dari DNA Racing Corporation DKI Jakarta. Finish di posisi kedua ditempati oleh Mika Vino Satrio dari tim HDM DKI Jakarta. Finish di posisi ketiga yang ditempati oleh Helmi Husni Mahrus dari ARM Motorsport DKI Jakarta, dan finish di posisi keempat Muhammad Altaf nampaknya. Muhammad Altaf Ridwan dari Sadap Motorsport yang berhasil finish di posisi ketiga. Helmi Husni Mahrus harus puas finish berada di posisi keempat, dan Melvin Sen dari Sadap Motorsport DKI Jakarta finish berada di posisi kelima. Bung Alex, nampaknya bagi seorang Dominic Braden Benedict Setiawan dari perjalanan final yang baru saja kita saksikan bersama-sama, tentunya ini dia menunjukkan satu ketangguhan yang sangat begitu luar biasa. Bagaimana Mika Vino dia sulit untuk bisa mampu mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh seorang Dominic Braden. Tetapi kita lihat dulu saat ini dari final result pre-final Junior Rock. Dan kali ini memang terlihat Dominic Braden memiliki gap yang cukup jauh dengan pesaing terberat di belakangnya, Mika Vino Satrio di sana. Dan yang cukup menarik di urutan ketiga berubah alih. Nampaknya Helmi Husni harus menggugurkan dan juga harus mengikhlaskan posisi ketiganya. Diambil alih oleh Muhammad Altaf, dan posisi yang keempat Helmi Husni, dan di posisi yang kelima ada Melvin Shen di sana, dan di posisi yang keenam ada Divo Hafiz, 7 ada Naraya Javas, dan Advan Auriel menjadi posisi yang ke-8, dan posisi yang ke-9 adalah Nathan Anthony, dan juga di posisi yang ke-10 ada Fabi Rahman. Dan inilah dia urutan selanjutnya. Abian Seno yang berhasil finish di posisi ke-11, diikuti Lionel Kenzie di posisi ke-12, dan Galuh Nazala finish di posisi yang ke-13. Sementara itu ada Xavier Fabrizio, Ropa Mahes, Altaf Narendra, dan Abraham Benedict. Sayang sekali setelah tadi